Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya di sini ingin melakukan diseminasi apa yang sudah saya dapatkan 4 hari yang lalu di BBGTK. Di sini saya akan menyampaikan ataupun menambah informasi kepada Bapak Ibu mengenai bangun kolaborasi yang biasanya sering kita lakukan ketika kita menangani permasalahan siswa. Nah, untuk bangun kolaborasi itu sendiri, kenapa disampaikan jadi salah satu bahan diseminasi itu agar kita tahu ada permasalahan itu harus dengan siapa kita berkolaborasi, ataukah malah tidak perlu berkolaborasi karena akan ada tier-tiernya atau tahapan permasalahan itu ringan, sedang ataupun berat. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, aktivitas. Nah, aktivitas ini nanti saya minta ke Bapak Ibu untuk membentuk kelompok. Saya bagikan kartu peran, silahkan kalian memilih kartu peran itu. Kemudian nanti juga ada kartu kasus, silahkan dipilih. Kemudian nanti silahkan didiskusikan. Dari kasus itu didiskusikan sesuai dengan peran yang Bapak Ibu dapatkan. Ngaten sih? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, silahkan bergabung Bapak Ibu. Kartu peran dulu itu dibagikan, kemudian nanti baru ambil yang kartu kasus. Kartu kasus silahkan ambil satu kasus, ya kan? Ambil satu kasus, terserah kasus yang mana. Nanti tugasnya itu ambil satu kasus, ada kasus itu silahkan didiskusikan sesuai dengan peranmu. Kasusnya itu anak berhubung saling membangkang. Seorang siswa dari keluarga yang berkonflik sering membangkang aturan sekolah. Guru merasa kewalahan. Konselor meminta pendekatan emosional, tapi wali murid lain khawatir anak-anak terpengaruh, anak-anak terpengaruh. Gitu Bapak Ibu. Jadi menurut saya ada anak yang dia membangkang, tapi sekolah ini punya aturan yang harus ditaati. Jadi apapun latar belakang anak itu, ya kita harus tidak tegas sesuai dengan aturan yang ada di sekolah ini. Mungkin Bapak Ibu ada pendapat lainnya. Usulan dari saya, sebelum kita memutuskan apa yang akan disampaikan kepada anak, kita mencari info terlebih dahulu. Kita dengarkan berbagai macam kejadian ataupun permasalahan yang ada pada siswa itu, sehingga kita bisa menyelami masalah itu betul-betul berjalan. Baru setelah kita menyelami, mendengarkan, kita putuskan terkait dengan peraturan yang lagi bisa diperbaiki. Kalau tidak ya nanti kita Bu empati sangat bagus sekali masukannya. Tapi mungkin nanti yang menjadi diskusi di sini adalah bagaimana nanti efek ke anak-anak yang lain. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa memberi masukan untuk kendala permasalahan anak ini. Monggo. Ya, ini dari saya itu berpengalaman. Ini mengingat dari Bu empati tadi bagus sekali. Kita harus cari dulu itu kenapa sebabnya anak itu seperti itu, kenapa juga membangkang. Itu juga ada faktor X mungkin yang membuat anak itu membangkang kepada orang tuanya. Jadi anak itu masih namanya belajar, ya tidak boleh 100% kita salahkan. Seperti itu Pak. Tapi dari pengalaman sebelumnya, ketegasan sekolah tetap harus ditegakkan karena nanti yang lain juga bisa ikut-ikut membangkang juga, tidak mengikuti aturan sekolah. Maka dari itu, kalau menurut saya ini nanti butuh pendekatan khusus pada anak tersebut, gimana caranya nanti mungkin bisa ditemukan juga dengan orang tuanya. Tapi sebelumnya kita tahu dulu itu anaknya membangkang kenapa, kemudian nanti kita kasih pendekatan ke orang tuanya bahwa anak itu membangkang karena mungkin dari situ di rumah juga dapat treatment yang baru dari orang tuanya,
mungkin itu bisa berjalan berubah anak itu begitu Pak. Oke, menarik. Jadi dari Bu pengalaman ini memberikan masukan tambahan lagi terkait dengan pendampingan terhadap anak tersebut secara kontinu mungkin dengan Maaf Pak, oh oke monggo saya itu sini itu menitipkan anak saya. Kalau anak saya itu melanggar, itu melanggar yang bagaimana Pak? Saya sebagai wali murid, saya juga punya kesibukan Pak. Saya sudah memperhatikan anak saya loh Pak. Sudah saya antar ke sekolah tepat waktu, sudah saya sangoni bukan hanya sangoni uang loh Pak, sudah saya sangoni makan. Oke, terima kasih Bu wali murid dari anak yang bermasalah ini. Jadi begini Putranya sinten? putranya pun Bu Rati nih. Asmane sinten? Andika. Anak saya Andika. Andika. Oh, oke. Jadi begini Bu Rati ini. Bagaimana? Secara Bu Tati tadi menanyakan tentang anak yang melanggar apa ini secara administrasi sudah secara buahnya sekali ini 1 sampai 10 Bu Tati. Ini nanti kita sampaikan ke Bu Tati ini juga biar Bu Tati ini perso. Tapi nanti yang punya catatan lengkap adalah guru BK dan kesiswaan dari SMP sini. Ya, mungkin dari Bapak Ibu lainnya menambahkan. Saya wakil dari siswa Bapak. Oh, oke. Monggo. Boleh masuk, monggo. Gini, kan itu teman-teman itu kan takutnya terpengaruh dengan anak tersebut. Jadi bagaimana caranya supaya diselidiki dulu itu kenapa permasalahannya. Takutnya dia membawa teman-teman kita, teman-temannya itu nanti kita jadi jelek gitu hanya karena satu orang. Gitu. Jadi tolong diselidiki bagaimana kita. Menarik. Jadi ini ada masukan dari siswa, ada masukan dari orang tua juga. Nanti kita diskusikan bareng-bareng untuk mencari jalan yang terbaik. Tapi yang jelas di sini aturan tetap aturan ya, kita tetap harus menegakkan aturan supaya nanti tidak ada yang iri dan meri. Ya, seperti itu. Mungkin sebelum disimpulkan ada lagi Bapak Ibu. Ini Pak, saya sebagai guru muda. Oh, nggih, siap. Kalau bisa itu jangan yang muda-muda Pak. Yang menyelesaikan masalah itu. Wah. Saya juga berarti dari terus anak muda dari juga semua itu Perwakilan dinas. ya jalan antara yang guru tua, guru muda itu harus kompak. Orang mampu diri, orang mau diri, orang mau diri, tapi itu jalan. Itu aja sih Pak. Oke, menarik. Jadi ini masukan yang sangat bagus sekali. Selain juga tentang aturan, kita harus sebagai pembimbing atau pendidik di sekolah ini harus bersama-sama kompak bareng-bareng ya, seperti itu ya. Terima kasih. Monggo Bu pengawas. Pilih ini masukan saya pengawas status yang sangat luar biasa ini nanti bisa ada penyelesaian yang mengudari benang ruwet. Iya, ini Pak Kepala dan Bapak Ibu serta siswa yang kreatif tadi serta Ibu wali murid. Jadi pada dasarnya ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan itu memang kita harus berorientasi pada kembali lagi kepada tupoksi awal kita. Jadi kalau memang ada siswa yang seperti itu, pertama-tama ya memang kita sendiri sebagai misalnya kejadiannya ketika berada di kelas, ya memang guru mapel itu yang akan mendekati dan sebagainya. Lanjut kita akan berkomunikasi dengan wali, kemudian juga dengan guru BK, dengan kesiswaan, maupun dengan kepala sekolah untuk saling bersinergi. Tetapi jika sudah mentok siswa tersebut, ya tetap mau tidak mau kita harus mengundang orang tua secara personal seperti itu untuk berkomunikasi, untuk duduk bersama agar permasalahan itu cepat terselesaikan. Baru ketika seperti itu sudah benar-benar mentok, jangan kita kemudian mengambil kesimpulan anak tersebut berlatar belakang seperti ini dan sebagainya, tetapi mari kita telisik dari satu persatu. Jadi semua yang ada di sekolah itu harus bersinergi bersama-sama. Jadi semua yang ada di sikap siswa yang seperti itu
tidak hanya bertitik berat pada BK, pada kesiswaan, pada wali, tetapi guru mapel juga ikut di situ juga nantinya kalau sudah terangkat masuk ke guru BK, wali, ternyata masih ini, jangan ke orang tua, tetapi masuk ke kepala sekolah. Ketika kepala sekolah sudah mengangkat ini, bagaimana ini Bapak Ibu, apakah perlu berkomunikasi dengan orang tua wali kita datangkan dan kita duduk bersama. Putrane jenengan ibu di sekolah seperti ini, bagaimana dengan di rumah. Sehingga adanya kolaborasi ini tidak serta-merta hanya ada di sekolah, tetapi dengan orang tua tetap saling bersinergi, sehingga tercipta memang benar-benar siswa tersebut tidak semata-mata dititipkan di sekolah menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dengan sekolah. Dan dinas pun tidak akan serta-merta mengambil keputusan kalau memang benar-benar belum fix dari sekolah maupun orang tua. Terima kasih Bu Pengawas yang sudah memasukkan sangat luar biasa. Jadi ini dapat saya simpulkan Bapak Ibu, ini jadi masukan bagi Ibu semua, wali juga ada, dari murid juga ada, dari Mbak Tri ya. Jangan khawatir Mbak Tri, nanti tetap anak tersebut akan kita tangani secara aturan, tapi tetap kita dampingi secara pendampingan. Jadi nanti saya mohon kepada Bapak Ibu berat, ini catatannya 10 unjul nih. Nanti saya sampaikan ke jenengan. Itu mohon maaf di sekolah tetap kita tindak lanjut dengan tegas sesuai dengan aturan sekolah. Jangan khawatir, nanti tetap kita bimbing nih. Semua Bapak Ibu guru akan saya suruh untuk membimbing anak tersebut. Jangan khawatir. Dan Mbak Tri yang khawatir tidak akan menular ke siapapun, gitu Mbak Tri, semua akan adil dan terlaksana dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih meluangkan waktunya sudah berdiskusi tentang anak yang broken home dan sering membangkang. Jadi saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, itu tadi adalah aktivitas awal yang harus kita lakukan. Kemudian sekarang kita menuju ke yang refleksi. Refleksi. Apakah diskusi ini tadi berjalan lancar? Lancar, oke. Diskusi ini berjalan lancar. Kemudian, adakah tantangan terbesar ketika diskusi? Menghadapi orang tua wali. Menghadapi orang tua wali. Kenapa Pak Danu? Karena itu harus benar-benar matang dan penuh pertimbangan. Karena tadi walinya juga menanyakan data itu. Itu kalau kita tidak punya data, wes temu acur nih. Oke, menghadapi orang tua wali. Data juga harus. Ya, tapi berarti itu hambatannya di situ. Bisa terselesaikan? Bisa. Nah, penyelesaiannya gimana? Karena data aman itu tadi. Ya, oke, data yang di situ aman. Bagaimana keterlibatan anggota timnya? Semua memberikan pendapat atau hanya ya, tidak gitu? Semua berpendapat. Oke, berarti untuk iya, berarti kan diskusi di situ menyala. Maksudnya hidup. Gitu. FYP benar. Sudah ada kesimpulan dari diskusi hari ini? Sudah. Kesimpulannya apa Pak Danu? Tetap nanti anak ditindak tegas, tapi ada pendampingan dari Bapak Ibu wali di sekolah dan di rumah Bapak Ibu wali murid. Seperti itu. Jadi di rumah didampingi, di sekolah juga didampingi, tapi aturan ya tetap aturan. Iya, benar, didampingi, aturan tetap aturan. Oke, saya tanya dulu ke Pak Observer. Ya, monggo disampaikan. Diskusi ini akan jauh lebih menarik ketika peran dari Bapak Ibu itu otentik. Permasalahannya adalah Bapak Ibu harus mempelajari seperti aktor dan aktris, dan itu nggak natural. Seandainya itu natural, sesuai dengan karakter yang tertulis, diskusi ini heboh, bisa jadi belum lebih parah dan mungkin akan sulit sampai ke kesimpulan dan refleksinya. Kalau Ibu sebagai galau, benar-benar sebagai yang benar-benar galau, mungkin akan sulit menerima pendapat yang ya pasti akan terjadi kengayalan dan masing-masing pada sudut pandang. Nah, tapi secara umum tujuannya kan mencari solusi refleksi tadi. Ya, berarti kan Bapak Ibu sudah belajar peran dengan baik. Gitu. Terima kasih Pak Observer, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita masuk ke
konsep peran guru BK dan peran guru kelas itu seperti apa. Gini, peran utama kalau guru kelas itu sudah pasti di dalam kelas. Guru BK pelayanan, kebutuhan kolaborasi, ada yang namanya kolaborasi di situ, ya kan? Untuk mengetahui apa sosial, emosional, belajarnya, karirnya dan lain sebagainya. Tantangannya apa? Masalah emosional atau perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar itu yang biasa dihadapi Bapak Ibu wali kelas. Itu jadi makanya perlu sekali suatu yang kolaborasi. Tapi kolaborasi pun kita juga perlu untuk mengetahui nanti tingkatan permasalahannya. Yang selanjutnya identifikasi dan level masalah. Level masalah di sini ada 3, ada dibagi 3 tier. Tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 itu masalah yang masih ringan-ringan, masalah ringan. Kesulitan akademik karena ringan karena instruksi umum yang kurang efektif. Anak bingung mengerjakan tugas karena instruksinya kurang jelas. Ataupun ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas, kurangnya keterampilan sosial dasar atau kesadaran emosional, ketidakhadiran atau keterlambatan ringan. Yang selanjutnya kebutuhan dan keterampilan transisi atau karier dasar. Nah, yang tier 2 yang sedang itu namanya terarah. Murid yang tidak merespon intervensi tier 1. Perilaku mengganggu berulang seperti pelanggaran aturan, bolos, tidak masuk tanpa keterangan 3 kali, itu termasuk yang sedang. Prestasi akademik menurun meskipun ada dukungan dasar, kecemasan sosial, ketidakmampuan mengelola stres atau konflik secara produktif. Yang berat itu maksudnya gangguan mental seperti kecemasan berat, depresi, kemudian masalah perilaku berat, agresi, ketidakmampuan belajar yang parah, trauma mendalam, pengabaian atau kekerasan dalam rumah tangga, hambatan budaya atau diskriminasi sistematik. Pengabaian atau kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya anak-anak yang sering dipukul orang tuanya itu bisa berdampak nanti kalau di sekolah. Nah ini, masalah umumnya, kapan lo kita harus kolaborasi dan dengan siapa kita berkolaborasi? Yang pertama, tier 1, masalah umum, perilaku kelas ringan, keterlambatan ringan, kurang motivasi belajar, masih guru dan guru BK. Karena itu permasalahan belajar di kelas, bisa guru dan guru BK kolaborasinya. Kemudian untuk yang tier 2 itu bisa sampai melibatkan orang tua. Karena permasalahannya kecemasan sosial, perilaku berulang. Masalahnya diulangi terus, itu bisa guru BK dan orang tua. Nah yang paling parah itu yang ketiga, depresi, trauma, kepala sekolah, kemudian guru BK, orang tua. Saya tambahkan untuk yang tier 2 di situ tidak dituliskan, itu bahwasanya untuk yang sedang itu bisa ke kesiswaan. Guru, kesiswaan, kemudian sama dengan orang tua. Paling berat nanti kita ke kepala sekolah. Kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Indikatornya ini. Masalahnya berulang atau kronis. Masalah yang terus berulang meskipun sudah dilakukan penanganan. Jadi tier 1, tier 2 terus diulang, berulang terus menerus. Kemudian masalah mempengaruhi banyak area kehidupan murid. Contoh permasalahan dari rumah dibawa ke sekolah, di sekolah si anak itu tidak fokus belajar dan lain sebagainya. Kebutuhan intervensi lintas konteks, ada faktor berisiko tinggi, kebutuhan informasi ataupun dukungan dari pihak lain. Bagian cara penanganan permasalahan alur penyelesaian masalah murid. Di sini sudah dijelaskan. Murid bermasalah berarti masalah presensi kehadiran. Ya kan? Itu referensinya, bukti kehadiran yang menangani kesiswaan di sana. Kemudian masalah ketidakdisiplinan atau masalah lainnya nanti bisa mendapatkan bimbingan oleh wali ataupun guru kelas ataupun kesiswaan ataupun nanti bisa dari guru BK.
Yang selanjutnya itu masalah akademik hasil belajar yang bawah murid mendapatkan bimbingan dari guru BK yang berkaitan dengan akademiknya. Terus nanti kalau seumpamanya permasalahan yang paling atas itu tidak tuntas-tuntas, pihak dari sekolah bisa mereferal. Mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Nah, yang pertama mengidentifikasi masalahnya. Masalah diidentifikasi oleh guru, kemudian orang tua ataupun staf melalui observasi dan lain sebagainya. Ini bisa guru, kelas, ataupun yang menemukan permasalahan. Yang kedua, diskusi awal dalam konferensi kasus. Konferensi kasus bersama guru dan guru BK, guru yang menemukan tadi, kita tentukan itu masuk tier 1 ataupun tier 2. Itu. Yang ketiga, penetapan tujuan mengidentifikasi permasalahan siswa dan mengkategorikan. Kalau sudah masuk ke tier 1 ataupun tier 2, nah strateginya kita jalankan. Yang ketiga, evaluasi dan tindak lanjut. Setelah kita memberikan penanganan masalah, tetap kita evaluasi penanganan itu dan kita observasi siswa tersebut. Dokumentasi dan komunikasi. Sebenarnya ketika melakukan kegiatan penanganan kasus itu lebih baiknya didokumentasi dalam bentuk foto. Kita masuk ke pengaplikasian, di depan sudah ditampilkan tentang checklist langkah problem solving. Monggo silahkan bisa bergabung kembali di sini. Saya akan memberikan kertas kepada Bapak Ibu. Nanti silahkan dikerjakan. Pilih satu kasus lagi di sini. Kemudian nanti identifikasi masalahnya apa dari kasus itu, ditulis. Yang selanjutnya konferensi kasus, penentuan, intervensi monitoring, evaluasi, kemudian yang terakhir dokumentasi. Nanti bentuknya apa, ditulis saja. Ngoten nggih? Pilih lagi kasusnya. Kemudian diselesaikan lagi, silahkan didiskusikan masalah itu berdasarkan ini. Masalahnya apa? Guru memarahi siswa di depan umum. Akar masalahnya? Oh, itu masalahnya. Akar masalahnya? Siswanya melanggar. Siswanya melanggar aturan. Ibu sudah selesai mengerjakannya? Sudah? Oke, monggo bisa disampaikan hasil pengerjaannya seperti apa? Identifikasi masalah. Siswa tidak masuk sekolah karena malu dimarahi guru di depannya. Karena permasalahannya siswa melanggar aturan dimarahi. Konferensi kasus. Di sini melibatkan guru mapel, guru BK, siswa A, wali kelas ya, terus konselor dan guru wali. Yang ini masuk yang ketiga ya, masuk ya. Terus ada monitoringnya berupa visit dan evaluasi. Ketika guru menegur siswa, menasihati siswa tidak di depan umum, lebih berhati-hati, tidak menimbulkan trauma yang mendalam pada diri siswa. Terus di sini dokumentasinya bersifat hadir, foto dan surat pernyataan. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya itu setelah disampaikan kita jadi mengetahui bahwasanya apa saja toh permasalahan itu masuknya di tier berapa, tier 1, tier 2 ataupun tier 3. Bapak Ibu, saya ada refleksi kegiatan untuk Bapak Ibu, silahkan dituliskan kemudian nanti disampaikan tentang apa yang didapatkan dari sebelum dan sesudah, kemudian harapan apa yang diinginkan dari kegiatan ini. Sampun. Monggo siapa yang mau membacakan refleksinya? Nggih, monggo. Sambil duduk aja Pak Danu, enggak apa-apa. Di sini saya akan membacakan hasil refleksi dari kegiatan ini. Sebelum mengikuti kegiatan ini, saya masih kadang-kala masih bingung dalam menganalisis permasalahan anak, apakah
ini harus ditangani oleh guru wali kelas sendiri ataukah langsung ke kesiswaan, ke guru BK atau ke kepala sekolah. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini saya jadi tahu alurnya kapan kita harus berkolaborasi dengan guru yang lain. Tuh, terus harapan saya semoga dengan kegiatan ini dapat diterapkan di sekolah ini sehingga dalam penanganan anak dapat menangani anak secara tepat dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya guru olahraga. Sebelum mengikuti sebelum mengikuti kegiatan ini saya belum begitu tahu terkait dengan tiar-tiar yang akan dilaksanakan ketika nanti menganalisis data dan lain sebagainya. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini saya jadi lebih tahu bagaimana nanti bisa bertindak sesuai dengan dasar yang sudah dijelaskan tadi. Namun demikian, semoga harapan saya nanti sekolah ini juga dapat menerapkan ini tidak hanya sebatas teori saja, karena ini juga termasuk layanan sekolah dimanapun. Saya rasa juga layanan itu yang utama daripada produk gitu. Kalau produk itu bisa ditingkatkan, tapi kalau layanan itu butuh pembiasaan. Perkenalkan, nama saya Feana, saya mengampu Mapel Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk hari ini saya akan merefleksi apa yang sudah kita laksanakan. Yang pertama, sebelum saya mengikuti pelatihan ini, saya juga sama seperti bapak-bapak yang bapak-bapak sampaikan, terutama bagaimana langkah untuk berkolaborasi ketika menangani sebuah masalah dalam di sekolah, yaitu tentang kesiswaan. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya jadi mengetahui bagaimana langkah untuk berkolaborasi, dan ternyata dalam menangani kasus atau masalah itu membutuhkan semua peran yang ada di sekolah, dan juga bagaimana menangani yang tadinya saya belum tahu tentang tingkatan, jadi tahu tentang tingkatan atau tier-tier yang tadi sudah kita pelajari. Harapannya setelah belajar ini, kita yang ada di sekolah ini bisa saling berkolaborasi untuk bisa menangani apapun masalah secara bersama-sama sehingga menghasilkan suatu hal yang terbaik untuk bisa meningkatkan layanan yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu tentang refleksi hari ini. Kemudian sedikit nggih Bapak Ibu, kemarin saya di sana juga diajari bukan hanya tentang 5 sampai 6 jurus ini, tapi 6 sampai 7 jurus ini, tetapi ada 1 sampai 5 jurus. Yang pertama, mengenali potensi siswa, di mana kita bisa memberikan asesmen kepada siswa tentang rencana karirnya, kecerdasan majemuknya, gaya belajarnya, dan lain sebagainya. Di sana nanti bisa memunculkan bakat dan minat Bapak Ibu, memunculkan bakat dan minat siswa kita. Nah, dari bakat dan minat itu nanti bisa digunakan sebagai Bapak Ibu untuk penanganan siswa ketika di dalam kelas. Contohnya gaya belajar ataupun kecerdasan majemuk. Nanti bisa kecerdasan majemuk itu sendiri bisa digunakan untuk mengenali kepribadian siswa-siswa kita. Yang kedua itu kelola emosi, di mana kelola emosi itu nanti bagaimana cara kita bisa mengendalikan emosi siswa agar dia tidak secara langsung merespon pesan yang datang. Seperti dan agar anak-anak kita tidak jadi termometer yang kadang sok naik ataupun kadang sok turun seperti itu. Oke, Bapak Ibu, yang ketiga ada namanya resiliensi atau daya letting, atau anak-anak yang bisa bangkit kembali ketika dia terjatuh. Bukan hanya dengan pujian, tetapi dengan dukungan. Ketika kita memberikan dukungan kepada anak-anak, itu akan jauh lebih
baik daripada memberikan pujiannya. Ngoten nggih, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, jalin koneksi, di mana nanti ngobrol dengan siswa itu akan jauh lebih penting. Ngobrol dengan siswa jauh lebih penting karena kita bisa mengetahui apa yang dirasakan siswa agar kita bisa membantu permasalahan yang selama ini dihadapi. Dan yang satunya lagi, jaga konsistensi, di mana kita mengajarkan anak kita untuk selalu berkonsisten untuk menjaga bukan hanya tentang disiplin, tetapi juga hal yang lainnya. Itu saja sedikit dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.